Panglima Perang Jambi yang terkenal yang ditakuti oleh Belanda. Setelah wafatnya Sultan Taha Saifuddin pada tahun 1904, komando perlawanan terhadap Belanda di Jambi dilanjutkan oleh Raden Matahir, yang oleh masyarakat Jambi dikenal sebagai Singo Kumpe. Ia telah memperlihatkan sebagai seorang kesatria yang berani, cerdas, dan pandai mengatur strategi. Pasukan Raden Matahir adalah pasukan yang bergerak dan menyerang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pasukan Raden Matahir tidak menepati suatu tempat yang tetap. Tetapi Raden Matahir menanamkan pasukannya sebagai sabilillah. Sebelum pergi melakukan penyerangan atas pasukan Belanda, maka Raden Matahir terlebih dahulu melakukan sholat agar mendapat petunjuk dari Allah. Saat melawan penjajahan Belanda, Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang yang beroperasi di wilayah Muara Tembesi hingga ke Muara Kumpe. Dalam berbagai penyerangan, Raden Matahir dibantu oleh panglima yakni Raden Perang, Raden Ahmad, dan Raden Kusen. Dalam pergerakan tersebut, para panglima ini membuat kantong-kantong pertahanan dan barisan perlawanan terhadap penjajah. Penyerangan yang dilakukan difokuskan oleh kantong-kantong pertahanan militer Belanda. Selain itu, melakukan penyergapan terhadap kapal-kapal perang yang mengangkut personil, amunisi, dan obat-obatan. Tak tanggung-tanggung, mereka juga membunuh setiap pemimpinan militer Belanda yang tertangkap. Saat melakukan perang gerilya bersama pasukan Panglima Tunduk Suto Alus, Raden Matahir berhasil merampas peti baja milik bea cukai Belanda yang berisi 30.000 kap tongkat serta beberapa dokumen penting Belanda yang lainnya di Bayung Lincir, perbatasan antara Jambi dan Palembang. Setelah perjuangan ini, Raden Matahir bersama Panglima Ambur Panjang atau Raden Pamuk, Panglima Betung Besala atau Raden Seman, dan Tunggul Buto atau Raden Perang membantu pasukan yang berasal dari Jambi Kecil, Jambi Tulo, dan ada yang datang dari Pijuan guna menangkis serangan musuh ditarikan menuju Kumpe. Namun sayangnya, beberapa waktu kemudian, Raden Matahir ini dapat dilumpuhkan oleh Belanda dengan beberapa tipu muslihat. Dalam penangkapan tersebut, Raden Matahir berhasil dibunuh oleh Belanda. Ia ditembak mati ketika sedang berada di rumahnya pada tanggal 7 September 1907. Dalam operasi militer Belanda, namun sebelum Raden Ahmad yang adalah kakaknya kandung dari Raden Matahir tewas, saat selesai sholat maghrib terkait wafatnya Raden Matahir, Belanda menyatakan nadat in September 1907 Raden Matahir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.